Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh-contoh soal SKD terkait tentang TIU. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang deret dan baris. Nah, jadi model tipe saya dalam memberikan penjelasan ini seperti ini, dan mudah-mudahan mudah untuk para pendengar dan para penyimak, dan semoga dimudahkan oleh Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja. Ini saya akan memberikan contoh-contoh soal ya teman-teman. Kita akan lihat contoh soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama. Nah, ini adalah model soal nomor 1. Itu ada 52, 53, 56, 61, 68, 77. Maka nilai selanjutnya adalah ini yang ditanya. Nah, teman-teman, jadi model soal seperti ini ada deret, ada baris. Itu dalam tes SKD TIU khususnya tahun 2018 dan tahun 2019 sekitar ada 6-7 soal model soal seperti ini. Nah, jadi saya akan memberikan contoh soal ya yang pernah muncul ya, model tipenya seperti apa. Ya teman-teman silahkan perhatikan. Nah, jadi ini langsung saja ya, kita akan menjawabnya. Dimulai dari angka 52. 52 ditambah berapa sehingga 53 ditambah 1. Kemudian 53 ditambah berapa hingga menjadi 56, yaitu ditambah 3. Nah, jadi teman-teman ini udah dapat 2 aspek. Berarti ini ada tipe penambahan. Berarti di sini adalah ditambah 2. Nah, teman-teman, jadi setiap angka yang berada di atas ini itu kita tambahkan 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 5. Berarti menjadi 61. Kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti 61 ditambah 7 sama dengan 68. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9 ditambah 9. Dan 68 ditambah 9 sama dengan 77. Kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 11. Artinya 77 ditambah 11 adalah berapa teman-teman? 88. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. 88. Nah, teman-teman, jadi untuk model soal seperti ini kita harus lihat dulu tipe sekitar dapat 2 deretan aja, 2 angka saja. Jadi kemudian kita tahu, jadi kenapa penambahnya 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 11 dan seterusnya. Jadi angka-angka ini ditambah ada nilai lagi di atasnya seperti ini contohnya saya katakan ya, ditambah 2, 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 2, 7, 7 ditambah 2, 9, 9 ditambah 2, 11, 11 ditambah 2, 13 dan seterusnya. Ini adalah contoh soal tipe yang pertama. Nah, jadi ada juga model soal yang penurunannya itu sampai ke atasnya lagi.
Nah, itu jangan sampai terjebak. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal nomor 2. Nah, tahun 2018 yang lalu saya dapat soal tipe seperti ini. Ya, ada 1,5, ini mungkin angkanya saja yang berbeda, namun tipenya itu sama. Ya, 1,5, 3, titik-titik, titik-titik, 24, 48. Nah, jadi di sini berapa gitu. Nah, jadi kalau model soal seperti ini ada titik-titik di tengahnya, ini kita lihat dulu ini. Nah, dari 1,5 ini kenapa bisa menjadi 3? 1,5 menjadi 3. Berapa? Maknanya, di sini ada perkalian ya. Kalau dari sini kemari, ini ada pembagian. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A 3 dan 6, B 1,5 dan 6, C 6 dan 6, D 6 dan 12, E 12 dan 18. Nah, langsung saja teman-teman kita akan menjawabnya. Kita mulai dari sisi kiri saja ya, kita nggak mulai dari yang kanan, jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Jadi kita ambil di sini saja untuk bisa mendapatkan yang ini. Oke, 1,5. Berapa dikali berapa sehingga menghasilkan 3. Ya, 1,5 dikali 2 menjadi 3. Jelas ya teman-teman, jadi 1,5 ini dikali dengan 2. Berarti ini maksudnya ya, 1,5 ini dikali 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali dengan 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dikali 2 sama dengan 48. Nah, teman-teman, ini kita cari dari sisi kiri. Nah, kita sudah nemu jawabannya, itu adalah 6 dan 12, yaitu D. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Model soal seperti ini, maka kita jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh oleh soal. Jadi bingung karena ada apa? Ada per-pernya. Jadi saya dapat nih yang seperti ini nih, ada per-pernya. Jadi bingung. Inilah yang membuat kita itu bingung. Makanya kita setengah, berarti 0, ya gitu, 0,5 gitu. Jadi kenapa bisa 3? Berarti 1,5 dikali 2, 2 dari setengah. Berarti kalau setengah berarti kan udah 1 gitu. Jadi 2 dikali 1,5 sama dengan 3 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah soal nomor 3. Nah, jadi kalau kita lihat model soal seperti ini bingung ya, teman-teman. Jadi saya juga pernah dapat ya soal seperti ini. Jadi saya lihat angka-angkanya ini membingungkan saya. Jadi dalam deret ini ya, ini adalah matematika dasar memang. Namun bisa membingungkan. Nah, jadi kalau misalnya dalam aspek saya belajar ya, bukan bagaimana cara cepatnya, namun bagaimana cara memahaminya. Nah, jadi kita harus bisa memahami tipe-tipe soal deret dan baris. Jadi kalau kita udah paham, pasti cepat kita jawabnya. Nah, kalau misalnya kita cepat aja tapi nggak paham, itu nggak dapat jawabannya gitu. Yang ada hanya membingungkan. Makanya saya berusaha untuk bisa menjelaskan sedetail mungkin ya teman-teman. Nah, kita lihat soal nomor 3. Ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut tes SKD ya tahun lalu yang mungkin gagal, dan mungkin juga pernah dapat tipe-tipe soal seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan lihat bagaimana soalnya dan penyelesaiannya. 625, 100, 1296, 25, 36, dan 5. Maka nilai selanjutnya adalah A8, B4, C6, D10, E14. Nah, teman-teman, jadi karena ini nilai angka yang besar, maka kita akan lihat pola yang pertama ya. Pola yang pertama yaitu 625, kemudian 25, kemudian 5. Ini pola yang pertama yaitu 625. Kemudian 25, kemudian 5. Kemudian pola yang kedua itu ada
1296. Kemudian 36. Kemudian berapa? Nah, ini adalah dua pola. Nah, kalau misalnya kita cari, nah jadi ini adalah bentuk pola akar ya teman-teman. Nah, karena dari 6025 ini kok bisa jadi 25? Berarti akar dari 6025. Jadinya 25. Kemudian 5-nya akar dari 25. Jadinya 5. Kemudian ini selanjutnya 1296 berarti akarnya dari 36. Kemudian akar dari 36 adalah 6. Maka jawaban yang tepat adalah 6. Jelas ya teman-teman? Teman-teman, dalam tipe deret dan baris itu ada model perkalian ya. Yang dikali ini yang bagian bawahnya di sini yang nggak nampak teman-teman. Yang nggak nampak yang di sini ya. Ini yang nggak nampak. Begitu dikali berapa? Dikali 2, habis itu ada ditambah 5 gitu. Ada model seperti itu. Kemudian ada pembagian, ada pengurangan, ada akar. Kemudian ada juga yang berpangkat gitu. Makanya dalam model soal seperti ini itu harus jeli kita. Berarti kalau misalnya kita lihat model seperti ini, oh ini akar ini, nampak terus. Karena ini lebih besar nih. Angka pertamanya ini lebih besar. Berarti oh ini pasti menggunakan akar berapa nih? Berarti dari 25 berarti langsung kemari gitu. Penyelesaiannya itu akan terasa lebih mudah. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Ada ini berupa huruf ya, berupa huruf abjad. Nah, ini merupakan jadi kita cari huruf selanjutnya. Itu ada A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, E, F. Nah, ada 5 pilihan jawaban. Jadi untuk menjawab soal ini kita perhatikan dulu ya, apa ini yang menjadi polanya. Ini yang ditanya adalah 3, 1, 2, 3. Kita cari polanya itu adalah 1, 2, 3, 3. Nah, yaitu ini polanya ya teman-teman ya. Polanya itu ada A, B, C. Yang pertama. Kemudian B, C, D. B, C, D. Kemudian C, E, C, D, E ya. Kemudian D, E, F. Kemudian nah, jadi untuk dapat menemukan pola selanjutnya maka kita kembali lagi ke huruf-huruf awal yaitu A, B, C, D. Maka di sini E. Kemudian B, C, D, E, F, C, D, E, F, G. Jadi jawaban yang tepat adalah huruf selanjutnya adalah E, F, G, yaitu A. Jelas ya teman-teman? Mudah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tahu polanya, kita tahu caranya, maka kita akan mudah menjawabnya. Maka jangan cari cara cepat untuk menjawab. Maka carilah pemahaman terhadap soal tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham dengan soal ini, maka akan mudah kita cari cepat. Jadi kalau misalnya cari cepat aja tapi kita nggak paham, itu sama aja gitu. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya ya teman-teman ya, selanjutnya. Nah, ini adalah soal yang terakhir ya teman-teman, yaitu adalah soal nomor 5, yaitu ada C, F, I, L, O. Titik. Jadi ini adalah dua yang ditanyakan. A, T dan V, B, R dan U, C, R dan S, D, Q dan T, E, P dan S. Maka jawaban yang harus menempati ini adalah kita akan lihat. Ini butuh pola ya, polanya ya ini kita tulis saja teman-teman nih. Jadi kita tulis kembali itu ada C. Kita jarakkan ya teman-teman. F, I, L, O. Nah, berarti C di sini ada D dan E. Ya. Kemudian F ada G dan H. Berarti ini ada dua huruf teman-teman ya. Kemudian ini ada huruf I.
ya. Ada huruf I, kemudian J dan K. Kemudian L, M, dan N. Kemudian O, huruf selanjutnya adalah P dan Q, teman-teman ya. Ya, ini ada P dan Q. Maka setelah huruf Q ini adalah ada huruf R. Nah, ini huruf-huruf induknya teman-teman ya. Berarti di sini adalah R, ya. Berarti C, F ini induknya yang tadi F, I ini ada dua. Berarti di sini ada dua juga R, S, T. Kemudian huruf selanjutnya adalah U. Maka di sini adalah U. Maka kita harus ngikutin pola teman-teman ya. Kita harus ngikutin pola. Dengan kita mengikuti pola, maka kita akan mudah untuk menemukan jawabannya. Nah, jadi ini jawaban yang tepat adalah R dan U. Itu adalah jawabannya adalah B, R dan U. Ini soal seperti ini ada, saya yakin ada. Jadi kelima tipe yang soal yang udah saya paparkan itu semua contoh soal yang udah pernah muncul ya di tes TIU SKD 2018 dan 2019. Ini hanya bedanya angka-angkanya saja, namun tipenya itu sama. Seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa paham ya apa yang ditanyakan, apa yang diinginkan dalam soal ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan soal-soal ini membantu teman-teman dalam mengikuti tes seleksi CPNS, yaitu untuk bisa lulus SKD tahun 2021 ini ya teman-teman ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Syukran jazakumullahu khairan kasir. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu, dan juga saya bisa menjadi motivasi ya, inspirasi. Jadi sampai di sini dulu teman-teman ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.